Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiko channel. Halo Besti, pada video kali ini ada yang spesial nih, khususnya untuk ibu-ibu atau bunda-bunda. Karena Mamiko akan berkolaborasi dengan Ibu-Ibu Canggih. Ibu-Ibu Canggih sendiri merupakan komunitas ibu modern yang bercita-cita menjadi ibu multitalenta untuk menaklukkan dunia digital. Di sana akan ada banyak kegiatan seru dan edukatif untuk ibu-ibu semua. Maka dari itu, video ini akan dibagi menjadi dua part. Part pertama adalah video ini dan part 2 nanti akan ada di channel YouTube Ibu-Ibu Canggih. Jangan lupa untuk menonton part 2-nya ya, karena akan ada hadiah menarik untuk ibu-ibu semua. Untuk sharing dan vlognya Mamiko kali ini, setelah selesai pagi-pagi nganter baby Sha daycare, Mamiko mau lanjut beres-beres rak di bagian deket dapur, sekaligus deket meja makan juga ya Besti. Di sini ada microwave, ada oven, ada tempat-tempat cemilan. Karena di atasnya tuh sering debu kayak gini, terus ada yang rontok-rontok dari Eternit. Jadi ini kotor banget ya, harus dicuci, mau dilap-lapin semua. Kebetulan aku record video ini sebelum lebaran ya Besti. Jadi sekalian menyambut Idul Fitri, aku mau bersih-bersih dulu ya. Gak semuanya banget sih aku bersihin, tapi beberapa bagian aja yang sekiranya sering kena kotoran atau debu, cicak. Padahal rak ini tuh masih terbilang baru ya Besti. Ini juga tempat snack-snack masih terbilang baru. Jadi nggak aku cuci banget gitu loh. Biasanya kalau misalnya udah lama banget nggak dibersihin atau barang yang udah lama, itu bisa aku cuci sampai dibilas berkali-kali. Ini aku mau lap-lapin aja sih. Kalian aku mau sekedar sharing aja ya Besti. Kalau aku ini punya OCD, seperti aku udah pernah sharing di video-video yang lainnya. OCD itu Obsessive Compulsive Disorder. Jadi kalau bersih-bersih tuh harus berulang kali, harus detail banget. Yang aku lakukan ini kalau lagi ngelap-ngelap ini bisa berulang kali, minimal tuh 3 kali ya. Tapi kalau udah capek banget sih biasanya 2 kali juga cukup. Maksudnya tuh 2-3 kali dibilasnya ya Besti. Terus lapnya tuh harus dibolak-balik gitu, nggak bisa cuman 1 kali udah selesai dilap, yang penting bersih gitu, nggak dibilas lagi, nggak diulangin lagi. Aku tuh nggak bisa. Balik lagi ke video, ini aku sambil nyuciin tempat kerupuk ya Besti. Ini ada tutupnya sih sebenarnya, cuman aku buka aja karena lebih gampang gitu naruhnya, ditaruh di atas terus taruh aja kerupuk yang ada plastiknya. Lanjut lagi ke sharingnya OCD. Aku punya OCD itu merasakan semenjak usia 20-an. Waktu itu aku ngekos pas lagi kuliah, itu ngerasain setiap bersih-bersih itu harus punya waktu tertentu dan harus secara berurutan, harus berulang kali. Itu capek banget, apalagi kalau lagi bersihin kamar mandi bisa sampai 1 jam, padahal kamar mandinya kecil. Kebayang dong kalau kamar mandinya gede. Dulu aku tuh nggak sadar kalau ini OCD ya, penyakit mental gitu. Tapi setelah aku rumah tangga, khususnya udah punya anak, itu makin jadi dan merasa makin aneh. Makanya pergi ke psikolog, akhirnya baru didiagnosa kalau aku tuh punya OCD. Makanya aku kalau bersih-bersih kayak gini, ngelap-ngelap area tertentu, harus punya waktu khusus. Misalnya dibikin 1 harian full untuk area tertentu. Karena cara kerja aku yang berulang kali, yang harus detail, yang harus berurutan, itu yang bikin lama waktunya. Makanya aku punya waktu sendiri dan itu harus benar-benar di-prepare waktunya hari apa. Kalau enggak, itu bakal keteteran semua kerjaan gitu, berantakan semua. Dan aku tuh nggak bisa kalau lagi bersih-bersih kayak gini, atau lagi nyapu, lagi ngepel, ada anak-anak yang mondar-mandir. Bukan anak-anak aja sih, siapapun gitu. Ada orang, ada suami, atau ada siapapun lah, pokoknya nggak bisa aja gitu. Rasanya aneh dan kayak stres sendiri, kayak kebingungan. Aduh, ini harus gimana ya? Aduh, ini harus ngapain ya? Apalagi kalau ngepel, jadi bener-bener fokus. Anak-anak kalau nggak ditaruh di tempat tidur, di kamar, itu biasanya kalau pas lagi sekolah. Makanya baby Sha aku taruh di daycare karena emang aku nggak bisa kalau lagi ngerjain kerjaan rumah itu ada anak atau diganggu sama anak.
anak. Pernah waktu baby Sya masih bayi, aku sambil kerjain ngepel, nyapu, terus tiba-tiba baby Sya-nya nangis. Itu aku ikutan nangis dan rasanya stres banget. Makanya sampai baby blues dan depresi. Balik lagi ke video, ini aku lagi cuci-cuciin tempat sendok. Aku sikat-sikatin, bawahnya udah item-item ya besti, udah banyak dakinya. Aduh geli banget deh pokoknya. Sendoknya, garpu semua pokoknya aku cuciin satu-satu pakai sabun. Dan tempat sendok ini biasa aku cuci sekitar 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Bayang dong kalau nggak dicuci bakterinya kayak apa ya besti. Walaupun ini di bagian bawahnya, bukan di bagian kepalanya si sendok atau garpunya, tetap aja kan bakterinya takut kemana-mana ya. Jadi harus rutin dicuci kalau punya tempat sendok garpu seperti ini. Makanya aku tuh nggak bisa kerja kantoran atau kerja di luar ya besti, karena udah ngerasa capek banget ngerjain kerjaan rumah. Pernah dulu aku kerja di kantor gitu di luar dan tetap harus bersih-bersih juga, pulang ke rumah tuh ganti spray atau ngepel. Itu rasanya capek banget, apalagi ditambah punya anak yang masih kecil, masih bayi, balita, pasti bakal stres banget. Alhamdulillahnya sekarang ada solusi daycare, karena nyari pembantu juga susah ya sekarang besti. Terlebih aku tuh nggak cocok sama pembantu. Maksudnya tuh nggak semudah itu cocok sama pembantu atau asisten rumah tangga. Ya karena aku punya OCD tadi. Asisten rumah tangga, pengasuh, atau babysitter juga sekarang di samping susah-susah gampang nyarinya, biasanya juga ada aja drama. Waktu anak pertama itu selalu ada masalah aja, makanya aku tuh trauma kayak asisten rumah tangga. Bukan hanya karena OCD aja sih sebenarnya, karena emang dramanya tuh kalau nggak pulang kampung, nggak balik-balik, disusulin anaknya, disusulin orang tuanya, pasti ya ada aja. Balik lagi ke video besti, ini aku lagi bersihin di rak bagian bawah. Lumayan mencapai juga ya, karena ya itu tadi aku ngelap-ngelapnya tuh sampai berkali-kali, 2-3 kali ini dilapin, karena ngebayangin bekas cicak, debu-debu yang nempel. Karena kalau udah naruh makanan di sini nggak tiap hari ya dilapin, capek juga kalau harus dibongkar setiap hari. Ternyata semakin banyak barang yang kita punya, semakin banyak juga PR yang harus kita kerjakan. Tapi buat aku sih nggak apa-apa ya besti, bersyukur alhamdulillah kalau kita semakin bertambah rezekinya, semakin bertambah barang-barang yang kita punya di rumah. Capek apapun kita bersih-bersihinnya pasti punya kepuasan sendiri. Aku mau sharing juga gimana sih cara aku berjuang melawan OCD atau pelan-pelan mengurangi penyakit OCD aku ini. Sebenarnya sih harus rutin ke psikolog atau hipnoterapi ya, karena di satu sisi aku tuh nggak disetujui juga sama suami kalau bolak-balik ke psikolog atau hipnoterapi. Lain itu juga masalahnya di waktu ya besti, karena kalau pergi ke psikolog atau ke hipnoterapi secara rutin itu kan harus meluangkan waktu yang benar-benar khusus, dan waktunya agak lama juga, memakan waktu yang cukup lama. Aku cukup belajar aja sih dari pengalaman dan cerita-cerita yang pernah mengalami OCD. Aku berusaha untuk mengurangi aja, setidaknya supaya aku tuh nggak capek banget, nggak merasa kelelahan, karena faktor U juga ya, atau faktor usia besti. Jadi harus benar-benar dikurangin aktivitasnya. Part satunya sampai sini dulu ya besti, nanti mamiku akan lanjutin di part 2-nya. Jangan lupa ditonton channel YouTube-nya Ibu-Ibu Canggih untuk mendapatkan hadiah menarik dari Ibu-Ibu Canggih. Link channel YouTube Ibu-Ibu Canggih bisa dilihat di description box ya. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Assalamualaikum.